selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Ibu harap anak-anak tetap dalam keadaan sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Bentuk-bentuk pecahan ada 4, ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Nah, sekarang kita akan mempelajari satu persatu bentuk pecahan ini. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah bilangan pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, di sini sudah ada contoh pecahan biasa. Ada 1/2, 5/7, 5/9. Anak-anak masih ingat yang di atas ini? Yang ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai pembilang, ya. Kemudian ini yang di bawahnya itu namanya penyebut, ya. Yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Kemudian yang kedua yaitu ada pecahan campuran. Bilangan pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Jika angka pembilang pecahan lebih besar daripada angka penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah ke pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat. 2 ini adalah bilangan bulat. Kemudian ada 3/5. Itu adalah bilangan pecahan. Ya. 2 ini, angka 2 ini. Angka 2 ini disebut sebagai bilangan bulat. Kemudian yang 3/5 ini bilangan pecahan. Kemudian selanjutnya di samping contoh yang kedua ada 1/5/7. Ada pecahan 1/5/7. Nah, 1 ini adalah bilangan bulat. Kemudian 5/7 ini adalah bilangan pecahan. Jadi pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan juga bilangan pecahan, ya. Yang ketiga itu ada pecahan desimal. Pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10 dan pangkatnya. Nah, untuk menulis pecahan desimal, kita menggunakan tanda koma, ya. Contoh pecahan desimal 0,5. Ini adalah bentuk pecahan desimal dengan satu angka di belakang koma. Ada satu angka di belakang koma. Jadi 0,5 ini dari pecahan 5/10, dari pecahan biasa 5/10, ya. Karena dia satu angka di belakang koma, itu artinya dia per 10. Yang contoh kedua 0,25. Bentuk pecahan desimal dengan 2 angka di belakang koma. Ada 2 angka di belakang koma. Anak-anak tulis 25. Kemudian kalau dia 2 angka di belakang koma, dia per 100, ya. Yang keempat itu bentuk pecahan yaitu persen. Pecahan berpenyebut 100. Nah, di sini contohnya 8%, artinya 8/100. 25% artinya 25/100. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, di sini ada pecahan 1/3
apakah pecahan ini bisa diubah menjadi pecahan campuran? Nah, pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya itu lebih besar, ya. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Jadi satu ini, bilangan yang di atas ini harus lebih besar daripada bilangan yang di bawahnya. Itu baru bisa diubah menjadi pecahan campuran. Jadi ini tidak bisa diubah, ya. 1/3 ini tidak bisa diubah menjadi pecahan campuran karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Nah, ini baru bisa 7/3 karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Ada dua cara, ya. Cara pertama, kita bagi pembilangnya ada 7, ya. Ada 7 dibagi 3. Dibagi 3. 7 dibagi 3. Berapa mendekati? 3 kali berapa mendekati hasilnya 7? 3 kali berapa yang mendekati 7? Tapi tidak boleh lebih dari 7, ya. Ada 3 kali 2, ya. 3 kali 2 hasilnya berapa? 6. Jadi dia mendekati 7. Jadi di sini kita tulis 2. Kemudian 2 dikali 3 hasilnya 6. Kita tulis di sini 6. Kemudian dikurang 7 dikurang 6 hasilnya adalah 1. Ya. Jadi kita udah temuin jawabannya. 2 ini anak-anak tulis di sini 2. Kemudian sisanya anak-anak tulis di atasnya. Kemudian 3. Ini harus tetap 3 di sini. Ini juga 3. Anak-anak tulis di sini. Ya. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua, anak-anak tinggal mengurangi 7 bilangan pembilang dengan penyebutnya. 7 dikurang 3. 7 dikurang 3 berapa? Ada 4. 4 kemudian lagi dikurang 3. Kurang hasilnya 1. Nah, kalian hitung, anak-anak hitung berapa kali dia dikurang 3. Ada 1, ada 2. Jadi dia 2 kali dikurangi 3. Sehingga anak-anak bisa tulis di sini 2. Kemudian sisanya 1. Anak-anak tulis di sini 1. Dan yang dikurangin di bawahnya ini penyebutnya tetap ditulis penyebutnya 3, ya. Nah, kemudian kita coba contoh kedua. Nah, sekarang kita belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya, di sini ada pecahan campuran 2, 3/5. Kita akan ubah menjadi pecahan biasa, ya. Caranya, 5 dikalikan dengan 2. Hasilnya 10. Kemudian ditambah dengan 3. 10 ditambah dengan 3 hasilnya 13. Jadi hasilnya ini adalah
13 per, tetap sini ya, penyebutnya tetap, per 5. 5 dikalikan dengan 2 hasilnya 10. Kemudian 10 ditambah dengan 3 hasilnya 13. Nah, kita tulis di sini 13, penyebutnya tetap 5 ya. Kemudian ada contoh yang kedua. 1/5 per 7. 7 dikali 1 hasilnya berapa? Ada 7. Kemudian ditambah dengan 5. 7 ditambah dengan 5 berapa? 12 ya. Sehingga hasilnya 12 per berapa? Per sama, per 7.